Selamat siang Ibu Maria Anggraini, selaku ajar Etiquette and Communication Skill kelas 4 PIK 1. Nama saya adalah Steven, siswa 14190071. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Siang ini saya akan melakukan wawancara dengan tema pariwisata di tengah pandemi. Pada akhir tahun 2019 ini sampai hari ini kita dilanda pandemi virus COVID. Virus ini sangat mematikan nih, karena bisa cepat menyebar lewat cairan dan menyerang pada sistem pernapasan. Adanya pandemi ini menghambat hampir semua sektor hidup kita, yang mulai dari pendidikan, atau ekonomi, atau kesehatan. Nah, pariwisata merupakan salah satunya nih dari sektor yang terdampak COVID. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber untuk membicarakan pariwisata dalam situasi pandemi. Selamat siang, Sultan. Apa kabar? Halo Steven, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Kabar saya baik-baik aja nih. Wah, puji Tuhan lah. Nah, boleh dong perkenalkan diri dulu nih, nama, umur, pendidikan gitu. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Sultanuddin, umur saya 20 tahun, pendidikannya saya adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Bunda Mulia Ancol. Oke, terima kasih Sultan. Nah, ini saya mulai langsung kasih pertanyaan aja ya, kita mulai berbincang. Oke, Nah, silahkan. pertama gini nih, kita kan mengalami masa pandemi ini ya, dan kita nggak cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia bahkan. Nah, bagaimana sih ini pengalaman hidup Sultan nih dalam situasi pandemi seperti ini? Pengalaman hidup saya setelah pandemi ini, ya tentunya jauh lebih aware sama kesehatan ya. Yang mana sebelumnya itu kayak misalnya setelah berpergian itu langsung masuk kamar dan tidak mandi karena kelelahan jadi langsung tidur. Terus sebelum makan itu biasanya nggak cuci tangan dulu, langsung makan gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi ini, kita jauh lebih aware gitu. Jauh lebih memikirkan tentang kesehatan, yaitu seperti sebelum makan itu rajin-rajin mencuci tangan gitu, atau setelah berpergian itu kita langsung mandi gitu supaya kuman-kuman yang ada di baju atau di tubuh kita itu hilang gitu. Baiklah, berarti sebelumnya nih, sebelum COVID kita kurang bersih gitu ya. Nah, setelah COVID kita mulai lebih bersih sekarang nih. Nah, Sultan kan sekarang masih mahasiswa ya, masih berkuliah berarti. Nah, kalau boleh tahu tantangan apa sih itu yang dihadapi nih selama kita berkuliah, sama Sultan berkuliah? Tantangan yang aku hadapin ya, karena aku baru semester 4 ya, baru merasakan 2 semester kurang lebih perkuliahan online ya. Tantangannya palingan untuk memahami materi sih, sedikit kesulitan ya, karena seperti yang kita ketahui perkuliahan tatap muka itu jauh lebih bisa mengerti materi karena melalui internet ini adanya terbatas sinyal itu bisa menjadi faktor-faktor yang membuat kita sulit dalam memahami materi seperti itu. Oke, berarti kesulitan materinya ya, mungkin karena online juga bukan fisik, jadi kalau nanya juga susah gitu. Atau mungkin juga cari teman susah gitu ya. Betul sekali, seperti biasa kan, dalam belajar kelompok itu biasanya kita berdiskusi secara langsung dengan bertatap muka gitu. Tapi dengan perkuliahan online ini palingan via layar aja seperti saat ini ya. Nah itu dia, kita terbatas gitu sebagai makhluk sosial, kita terbatas karena adanya pandemi seperti ini gitu dalam berinteraksi. Ya jadi susah segala sesuatu ya. Nah, menurut Anda nih, kan kita kan kalau protokol kesehatan itu harus satunya nih. Nah, menurut Anda apakah protokol kesehatan ini mempersulit aktivitas gitu? Atau gimana? Oke, protokol kesehatan yang dimaksud mungkin menggunakan masker kali ya, salah satunya. Nah, kalau menggunakan masker itu, saya sebelum pandemi pun sudah menggunakan masker ketika berpergian keluar gitu. Jadi, saya pikir menggunakan masker atau protokol kesehatan yang lain bukanlah hal yang mempersulit aktivitas sehari-hari. Baiklah, berarti memang udah biasa dari dulu ya. Sebelum pandemi udah rajin ya. Jadi pandemi biasa aja. Nah, uh, tapi kan kalau kita lihat keluar nih, orang-orang di luar tuh banyak tuh yang nggak pakai masker misalkan, atau tidak menjaga protokol, nggak jaga jarak.
Nah, menurut Anda nih, pendapat Anda, bagaimana sih dengan orang seperti ini gitu? Kalau orang yang ada di depan Anda sekarang juga nih, pengen ngomong apa sih sama orang itu? Oke, ketika saya dihadapi dengan orang yang tidak akan kalau palingan saya bisa bilang begini sih, saya tidak bisa memaksakan pendapat saya untuk dengan Anda, tapi saya minta Anda tidak mempersuasi orang yang di sekitar Anda untuk berlaku atau bertindak seperti Anda, karena itu dapat merugikan negara gitu. Pemerintah juga dirugikan, bagian dari pemutusan tali penyebaran COVID-19 gitu ya. Lah, memang kalau udah nggak pakai masker mungkin jangan aneh-aneh gitu ya ke orang lain ya. Nah, kalau gitu sekarang kita bahas nih tentang pariwisata nih. Nah, waktu masa pandemi begini, apakah Sultan ada pergi berpariwisata? Oke, mungkin saya dan keluarga itu lebih sering di rumah ya kali berpergian. Palingnya ada ke Taman Safari Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ke Taman Safari berarti ya. Kalau boleh tahu ini udah berapa kali kamu ke sana? Oke, saya sama keluarga itu sebelum pandemi ya, ini perbandingannya sebelum pandemi itu kita sering banget ke sana gitu, karena memang tempatnya oke juga buat liburan keluarga. Tapi setelah pandemi ini, kami baru 1 kali ke sana gitu. Berarti pandemi ini sekali ya. Nah, kan Sultan ini sering ya pergi ke sana ya. Ada apa sih di sana? Kenapa Sultan pilih tempat itu? Apakah ada yang menarik di sana? Oke, ya seperti yang saya bilang tadi, jadi tempatnya itu memang nyaman sekali untuk liburan bersama keluarga ya. Tempatnya itu sejuk, nyaman, jadi penginapannya juga oke, bersih. Jadi kami sekeluarga memang merasa cocok gitu untuk liburan di sana. Seperti itu. Di kebun binatang sana ya. Memang suka berarti ya. Nah, kalau di kebun binatang Bogor itu ada apa aja sih binatangnya di sana? Oke, yang terakhir saya berkunjung ke sana itu saya melihat di awal sudah ada unta, kemudian kita masuk ke yang buas lagi, ada kandang singa ya, terus selanjutnya ada beruang, habis itu ada gajah juga, berbagai macam burung, ya seperti itu yang saya ingat ya, dan banyak Bagus hewan ya. lainnya, betul, Banyak yang bisa kita pelajari di sana ya. Nah, betul kan sekali. Sultan nih pandemi kan sekali ya ke sana. Nah, kesan apa sih pertama kali waktu pandemi gini pergi ke sana gitu? Kesan apa yang baru gitu? Oke, jadi pasti kita merasakan bedanya itu seperti biasanya kan sebelum pandemi pengunjung-pengunjung ini tidak pakai masker kan saat berpergian gitu. Tapi sekarang kita melihat di mana-mana ini pengunjung memakai masker, terus saat breakfast juga atau sarapan kita dibatasin tempat duduknya seperti itu. Oh begitu ya. Kalau gitu kan kalau nggak salah di kebun raya kebun binatang Bogor situ ada wahana-wahana ya. Nah, apakah wahana-wahananya ini juga ditutup atau gimana? Nah, untuk wahana ya kebetulan beberapa pertunjukan juga dibatasin karena memang adanya pandemi ya. Itu bagian dari pemutusan tali penyebarannya juga kan. Seperti wahana itu seingat saya wahananya yang dibatasin adalah pertunjukan koboi, pertunjukan lumba-lumba, sama pertunjukan harimau. Nah, ini ditiadakan, yang mana sebelumnya itu ada dan pengunjung sangat tertarik untuk menonton pertunjukan ini seperti itu. Jadi dibatasin. Oke, berarti masih dilakukan ya, tapi dibatasi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke kebun binatangnya ini, apakah ada perbedaan gitu waktu kita membeli tiket? Bagaimana pengalaman Sultan? Pengalaman saya bersama keluarga saya itu saat beli tiket sebelum dan sesudah adanya pandemi tidak ada bedanya sih ya menurut saya. Karena sebelumnya itu kami memang melakukan pemesanan atau pembelian tiket via internet atau online. Oh, oke deh. Tapi kalau kita misalkan beli secara offline gitu, misalkan pakai cash, apakah ada di sana tersedia? Oke, untuk itu sepertinya ada ya. Cuman terbatas gitu karena memang dibatasin juga di sana kayak ada maksimal pengunjungnya juga. Cuman lebih aman itu reservasi via internet gitu Oke, di ya paling aman websitenya. ya.
Betul. Betul ya. Nah, kalau gitu menurut Anda, apakah ada perbedaan gitu misalkan dari segi jumlah pengunjung? Jumlah pengunjung sebelum dan setelah pandemi ya, yang saya amati adalah tidak adanya perbedaan ya. Karena memang ya seperti yang pendapat saya tadi, bahwa Taman Safari ini memang tempatnya nyaman banget buat liburan keluarga ya. Jadi orang-orang juga dari luar Pulau Jawa kadang liburannya ke Taman Safari gitu. Karena memang tempatnya senyaman itu gitu. Jadi perbedaannya itu tidak ada di sini gitu. Tidak Ya terlalu mungkin, signifikan lah ya. iya betul. Berarti masih seramai yang sebelum pandemi ya. Nah ini kan kita kan lihat tempatnya itu ramai ya. Nah bagaimana nih aplikasi protokol kesehatan di tempat situ? Oke, untuk penerapan protokol kesehatannya ya yang dari yang saya amati itu sangat baik sekali ya karena seperti hal-hal kecil aja itu rajin disemprot disinfektan dan penjagaan jarak antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya gitu. Jadi memang sangat aman dan saya percaya bahwa Taman Safari Indonesia Group itu merupakan perusahaan yang mendukung dalam pemutusan penyebaran tali COVID-19 seperti itu. Baiklah. Kalau kan kita kan lihat kan ya ada pandemi nih, kan kita juga dibatasi interaksinya ya. Nah, ada nggak sih bagaimana interaksi pengunjung sama hewan-hewan yang di sana gitu? Apakah dibatasi? Oke, pengunjung ya sebelumnya memang pengunjung diizinkan untuk memberi makan hewan. Setelah pandemi juga masih diizinkan, akan tetapi pengawasannya jauh lebih diperketat. Jadi setiap kandang-kandang hewan itu ada pengawasannya oleh pihak Taman Safari Group gitu. Jadi memang dibatasin gitu, tidak bisa yang ada seperti Hmm, kasus sebelumnya gitu. Jadi aman. ya mungkin satu orang satu ya sekarang ya. Kalau dulu bisa rame-rame, sekarang satu orang satu kali ya. Betul. Oke deh, terima kasih Sultan atas waktunya kita berbincang tentang pariwisata di masa pandemi ini. Nah, maka dari itu, kita jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan waktu pergi berpariwisata dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian wawancara saya pada hari ini. Terima kasih.